Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Bangsa. Perkenalkan, saya sebagai pembicara di sini, Alfarata Nur Faizah, yang kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang paling kontroversial nih dalam sejarah Indonesia, yaitu penembakan misterius atau yang sering disebut Petrus. Hari ini saya ditemani sama teman-teman saya dari 3 narasumber dari perspektif akademis. Yang pertama ada Mbak Salma sebagai sejarawan, lalu ada Mbak Tata sebagai aktivis HAM, lalu ada Mbak Queen yang sebagai pakar kebijakan publik. Kita langsung mulai ke Mbak Salma dulu ya. Mungkin kita mulai dari dasar dulu. Apa sih sebenarnya yang disebut sebagai peristiwa Petrus ini sih, Mbak? Untuk Elva, Petrus adalah singkatan dari penembakan misterius. Ini adalah operasi penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada tahun 1983 hingga 1985 pada masa Orde Baru. Korban biasanya adalah orang yang dicurigai sebagai penjahat atau preman. Namun tanpa proses pengadilan, mereka ditemukan tewas dengan luka tembak dan identitas pelaku tidak pernah diumumkan secara resmi. Jadi negara ini melakukan tindakan kekerasan tapi tidak ada pernah mengakui secara terbuka ya, Mbak? Betul, ini yang membuatnya disebut misterius. Sekarang ke Mbak Tata nih. Dari sisi HAM ini, apa persoalan terbesar dalam peristiwa ini sih, Mbak? Oke Mbak Elva, saya jawab ya. Oke. Jadi persoalan utamanya itu adalah penghilangan nyawa tanpa proses hukum yang merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Dalam prinsip hukum, setiap orang berhak dalam pembelaan dan proses peradilan yang adil. Namun dalam Petrus, orang-orang dituduh kriminal tanpa ada bukti di pengadilan, lalu dieksekusi. Selain itu, jumlah korban sebenarnya tidak pernah terdata secara pasti karena operasi ini berlangsung secara diam-diam. Apakah ada penyelidikan resmi setelah Orde Baru jatuh, Mbak? Jadi secara formal itu pada hari ini tuh belum sampai hari ini ya, itu belum ada penyelesaian hukum yang menyeluruh. Parah banget sih ini. Lanjut ya ke Mbak Queen. Bagaimana sih kebijakan seperti Petrus ini bisa muncul? Apakah ada motivasi politik di baliknya atau ada apa ini? Nah, pada masa itu pemerintahan Orde Baru sangat fokus pada stabilitas nih. Peningkatan angka kriminalitas dianggap mengganggu citra negara yang ingin menampilkan diri sebagai kuat dan terkendali. Dengan Petrus, pemerintah ingin memberikan pesan bahwa negara tidak akan ragu menggunakan kekerasan demi ketertiban. Secara politis, ini menciptakan rasa takut dan membuat masyarakat tunduk, yang pada akhirnya membantu memperkuat kekuasaan pemerintah. Berarti stabilitas waktu itu dibangun melalui rasa takut ya, Mbak? Ya, betul banget tuh. Dan itu konsekuensi yang harus kita ingat sebagai pelajaran penting. Oh iya nih, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini untuk generasi sekarang nih, buat para teman-teman di luar sana? Kita harus sadar bahwa keamanan yang sejati tidak boleh melanggar nilai kemanusiaan. Keadilan harus tetap berjalan melalui proses hukum, bukan melalui kekerasan. Nah, betul banget itu. Jadi, negara itu perlu menegakkan hukum, bukan menggantinya dengan tindakan yang brutal. Jadi, Petrus itu adalah contoh ekstrim ketika kekuasaan itu tidak diawasi, gitu. Nah, dan dari sisi kebijakan, masyarakat harus kritis nih, karena negara menggunakan alasan keamanan untuk membungkam atau menghilangkan hak warga. Itu tanda bahaya yang harus diwaspadai. Wah, ini aku jadi belajar banget nih sama kalian ya. Terima kasih loh kepada Mbak Salma, Mbak Tata, sama Mbak Queen. Iya, dari penjelasannya. Peristiwa Petrus ini mengajarkan bahwa negara tidak boleh bertindak di luar hukum atas nama stabilitas. Semoga diskusi ini membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menghormati HAM dan menjaga agar sejarah kelam semacam ini tidak terulang ya. Saya Elfarata pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, dadah.